Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan tentang pembentukan kebiasaan. Kebiasaan yang baik dibentuk dan dikembangkan melalui proses pendidikan yang baik. Misalnya kebiasaan dalam pengaturan penggunaan waktu yang tepat, waktu bermain, waktu istirahat, waktu mengurus diri, mandi, berpakaian, segala macam ya. Terus penggunaan waktu memilih permainan yang bagaimana yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Itu dapat berkomunikasi yang efektif, yang baik, dan bersikap secara tepat. Bagaimana kita bersikap secara tepat kepada anak dan menggunakan sarana secara tepat. Jadi ada sarana yang tidak tepat jika anak ini usianya sekian, belum waktunya diberikan Lego. Lego itu berfungsi hanya dimasukkan ke dalam mulut. Itu bisa anak bayi dikasih Lego itu tidak dia dipermainkan, tetapi dimasukkan ke dalam mulutnya. Namun ketika kita memberikan Lego itu pada anak usia 3 tahun, 4 tahun, dia akan bermain, mencoba memasukkan. Jadi kita harus dapat menggunakan sarana secara tepat. Anak perlu dibiasakan untuk menggunakan waktu secara tepat, seperti mengatur waktu nonton TV dengan bermain, belajar, istirahat, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, kalau misalnya waktu-waktu itu tidak diatur oleh orang tua, makanya kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan terjadi. Dia akan menggunakan waktu sesuka hati. Nah, ketika dia masih kecil, diaturkan ini waktunya bermain, ini waktunya menonton TV boleh, ini waktunya belajar, TV-nya dimatikan, yang waktunya istirahat, tidur siang, tidur malam, jangan terlalu larut. Dibiasakan anak tidak tidur sampai jam 12 malam. Terus kegiatan lainnya sebagai bermain, tidak menggunakan HP terlalu lama, itu akan menyebabkan buruk bagi anak. Apabila kebiasaan ini sudah dimiliki oleh anak, maka orang tua anak sendiri menyesuaikan berbagai tindakan sehingga tidak saling merugikan dan atau menghambat. Nah, kebiasaan lain yang perlu dibentuk dan kebiasaan lain yang perlu dibentuk, dipupuk adalah berkomunikasi. Bagaimana berkomunikasi secara dengan seluruh anggota keluarga. Misalnya mendiskusikan biasanya kebiasaan berkomunikasi dengan mendiskusikan hal-hal yang mereka saksikan di lingkungan. Mendiskusikan hal-hal yang terjadi yang terdapat di dalam mereka saksikan. Mendiskusikan hal-hal yang mereka saksikan dalam keluarga, di dalam lingkungan. Mendiskusikan hal-hal yang mereka saksikan di lingkungan. Kebiasaan berkomunikasi dan berdiskusi akan memupuk kemampuan anak untuk berinteraksi sosial dan pengembangan diri. Kalau kita sering berdiskusi di rumah dengan anak, dia akan memupuk
perkembangan diri, dia mengetahui oh kalau begini ya, kalau begini ya. Jadi ada solusi. Kalau ada masalah dia dapatkan memecahkan masalah sendiri. Dalam hal ini orang tua mempunyai peranan besar, terutama melalui partisipasi dan keteladanan. Memang orang tua harus berpartisipasi dalam hal ini, dalam kerjasama dalam mendiskusikan sesuatu orang tua, baik suami maupun istri kepada anak. Dan orang tua menjadi teladan bagi anak, itu pasti, karena kebiasaan orang tua yang disaksikan anak itu akan menjadi panutan baginya. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus kita pikirkan. Jadi tidak kita melakukan semena-mena, nanti akan menjadi hal buruk bagi pendidikan anak, perkembangan dan pendidikan anak. Jadi hal yang paling penting di dalam keluarga untuk menciptakan membentuk kebiasaan berkomunikasi di dalam keluarga adalah satu hal yang sangat baik untuk orang tua dalam membentuk pendidikan anak. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.